Halo guys, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di my channel. Berbicara hal mistis di Indonesia pasti tak ada habisnya. Masyarakat kental dengan cerita-cerita hantu atau hal-hal yang berbau mistis. Apalagi lokasi rumah angker yang banyak bertebaran di penjuru negeri, terutama di Indonesia ini. Entah mengapa, masyarakat Indonesia sangat suka dengan cerita-cerita hantu dan hal-hal berbau mistis. Berikut ini 5 daftar rumah angker di Indonesia. Rumah ini berlokasi di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Rumah ini adalah rumah properti atau tempat syuting satu film horor yang bernama Kuntilanak 2 yang rilis pada tanggal 4 Juni 2019 lalu. Di film ini penonton seolah dibawa melintasi dunia fantasi dengan balutan kultus Mangkujiwo di dataran Jawa yang terkenal karena kebiasaan memelihara kuntilanak dan kini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Rumah ini berdiri di tengah hutan dan dikelilingi oleh pepohonan berukuran besar. Saat dikunjungi oleh salah satu YouTuber penjelajah tempat horor, rumah kuntilanak ini sudah nampak lapuk dan tidak terawat. Selama proses syuting memang banyak terjadi hal-hal mistis menurut para kru film tersebut. Tidak terhenti hanya di situ, menurut masyarakat pun banyak terjadi gangguan dan penampakan-penampakan hantu di rumah ini. Pada zaman dulu, di era kolonial Belanda di Indonesia berlangsung selama ratusan tahun dan selama itu juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan kolonial. Salah satunya rumah era kolonial Belanda yang berdiri di lahan seluas 1 hektar. Bangunan rumah ini sudah ada antara sekitar tahun 1920 hingga 1930-an. Pemilik pertama dari rumah ini tidak pernah diketahui, namun sekitar tahun 1980-an hak milik rumah ini beralih ke tangan orang lain. Anehnya, orang tersebut tidak pernah menghuni rumah ini, bahkan hingga sekarang pun dibiarkan terbengkalai. Jika dalam satu rumah umumnya hanya ada satu hantu saja, tapi rumah ini sedikit berbeda. Banyak rumor yang beredar di masyarakat mengenai rumah ini. Berdasarkan cerita masyarakat sekitar, katanya sering muncul penampakan hantu noni Belanda, hantu nenek-nenek, serta kuntilanak yang selalu menampakkan diri. Dan yang paling menggegerkan dari rumah ini adalah pada tahun 1930-an pernah ditemukan seorang asisten rumah tangga bunuh diri di rumah ini. Katanya, asisten rumah tangga ini menjadi arwah penasaran dan menghantui rumah megah ini. Rumah yang berdiri di lahan seluas 100 meter persegi ini memiliki konsep Eropa klasik dengan pilar-pilar khas dan telah terbengkalai sejak tahun 2009. Di tengah bangunan utama terdapat semacam taman dalam rumah dengan kondisi memprihatinkan. Lantai rumah ini dipenuhi dengan pecahan-pecahan kaca yang berserakan. Dan rumah ini juga tertutup oleh semak, rumput yang sudah tinggi terkesan gelap dan angker. Selama ini tidak pernah terdengar kisah tragis seperti pembunuhan atau bunuh diri di rumah ini. Tapi menurut masyarakat, sering terjadi penampakan. Dan katanya ketika menjelang malam kerap terdengar suara wanita bersenandung di rumah ini. Kisah seram ini membuat orang yang ingin membeli jadi takut. Bahkan tidak ada orang yang berani membeli rumah di sekitar rumah ini. Bangunan ini dikenal dengan nama Pesanggerahan Sarjana Wiyata Kaliurang. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat,
Villa ini berdiri pada masa kolonial Belanda sebagai villa tempat peristirahatan. Dan setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, bangunan ini diambil alih Keraton Yogyakarta dan digunakan sebagai balai pertemuan. Bangunan Villa Kaliurang ini berdiri dan dikelilingi pepohonan rimbun. Banyak sekali rumor yang beredar, antara lain sering terjadi penampakan noni Belanda, suara orang mandi, kuntilanak, suara jeritan, hingga langkah sepatu misterius yang terjadi di villa ini. Bahkan dulu pernah ada mahasiswa yang tersesat dan sampai ke villa ini. Dia dihantui bermacam-macam penampakan dan hal-hal di luar nalar manusia. Rumah ini berdiri di lahan seluas 200 meter persegi dan sudah terbengkalai sejak lama. Di tahun 2002 lalu, masyarakat setempat digegerkan oleh penemuan mayat di salah satu kamar mandi rumah ini. Ternyata, mayat tersebut adalah anak dari pemilik rumah. Menurut penyelidikan, anak tersebut meninggal karena bunuh diri. Setelah insiden bunuh diri itu, rumah ini ditinggalkan terbengkalai dan pemiliknya pun memilih pindah ke luar kota.